Kita lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian agenda kenegaraan di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis dunia, Presiden menegaskan dua misi utama, yakni keterlibatan resmi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza, serta finalisasi perjanjian tarif timbal balik. Kehadiran Presiden Prabowo di negeri Paman Sam disambut Kamar Dagang Amerika Serikat, Dewan Bisnis AS-ASEAN, serta masyarakat Indonesia di Amerika. Dalam momen Business Summit ini, Presiden akan fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan besar untuk memperkuat akses pasar kedua negara. Setelah itu, Presiden akan menghadiri KTT Dewan Perdamaian. Presiden menambahkan, perjanjian ini menjadi sinyal kuat komitmen Indonesia dan Amerika memperdalam kerjasama ekonomi dengan kepastian hukum yang ketat. I see an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. Di sisi lain, terkait peran Indonesia di Dewan Perdamaian, dari Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Mulahela menegaskan keterlibatan Indonesia untuk mendukung perdamaian Palestina. Posisi pasukan Indonesia di ISF menurutnya akan punya batasan dan ketentuan, antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, demilitarisasi, dan lebih fokus pada misi kemanusiaan. Indonesia memiliki suatu posisi nasional bahwa keterlibatan kita di dalam ISF ini sepenuhnya di bawah kendali Indonesia, dan kita memiliki sejumlah batasan, ketentuan-ketentuan yang mengatur penempatan pasukan kita ini untuk apa saja, dan antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, untuk demilitarisasi, dan lebih berfokus pada yang bersifat kemanusiaan, rekonstruksi, mengupayakan layanan kesehatan, seperti itu. Dan satu hal yang juga sangat penting adalah ini dilakukan dengan konsen dari pihak Palestina, sehingga hal ini menjadi syarat yang menjadi suatu kesatuan caveat keterlibatan Indonesia dalam ISF. Rabu malam waktu Washington, Presiden Prabowo kembali tegaskan Indonesia akan terus berupaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina melalui keterlibatannya di Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat. Please be here in Washington DC. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflicts in Gaza and Palestine. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan wakil tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, di kantor perwakilan Palestina di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina serta komitmen bersama negara-negara yang tergabung dalam kelompok 8 Board of Peace untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current
peace framework. Kini, Dewan Perdamaian dinilai menjadi satu-satunya ruang yang tersedia bagi Indonesia untuk mendukung Palestina. Dalam pertemuan perdananya, Presiden Prabowo diharapkan tegas berpegang pada visi solusi dua negara. Ini adalah satu-satunya ruang yang tersedia bagi Indonesia untuk membuktikan kita bisa berperan untuk bangsa Palestina. Dan ini menurut saya itu saatnya. Jadi di dalam pertemuan itu harusnya Pak Prabowo akan menyampaikan begini. Pastikan ini dalam kerangka mandat PBB. Oke. Yang kedua, menurut saya rambu-rambu yang kedua tentu saja adalah tujuannya two-state solution, bukan one-state solution. Komitmen Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina pernah disampaikan saat berpidato di markas PBB tahun lalu. Kala itu, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Presiden juga menyerukan kepada dunia untuk menghentikan perang segera. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pencuri tega mengambil uang hasil penjualan nasi uduk sebesar Rp700.000 milik seorang nenek di Bekasi. Pelaku masih belum ditangkap hingga saat ini. Lengkapnya sebentar lagi, tetap di Kompas TV.